Salah satu materi yang akan kita pelajari adalah ilmu ukur tanah atau survei. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ilmu ukur tanah sendiri. Apa sih geodesi atau geomatika? Apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Coba kita baca sedikit. Ilmu ukur tanah adalah ilmu yang lebih luas yang dinamai dengan geodesi. Secara ilmiah, mempelajari bentuk dan besaran bulatan bumi, bukan sifat maupun bukan strukturnya. Jadi kita lebih ke luasan dan bentuk muka bumi. Berbeda sekali dengan yang beberapa dari kalian jelaskan bahwa geomatika adalah geologi, jadi mempelajari materialnya, bahan-bahan penyusun batunya, atau lapisan-lapisan tanahnya. Itu sangat berbeda sekali. Praktisnya, geomatika ini sendiri adalah ilmu untuk menghasilkan suatu peta. Singkatnya, apa yang kita lakukan nanti akan berbuah pada suatu gambaran seperti peta yang sering kita kenal seperti atlas atau Google Map, seperti itu. Jadi itu gambaran paling praktis yang bisa kita ketahui. Oke, kita lanjut. Peta pengertiannya adalah gambar dari permukaan bumi yang dilihat secara vertikal dari atas pada suatu bidang datar. Peta sendiri memiliki skala dan memiliki legenda. Syarat pembuatan peta memiliki skala, memakai sistem proyeksi, mempunyai legenda, mempunyai tulisan untuk keterangan yang lengkap. Kita sudah tahu ya, kalau kita dulu di SMP, kita sering belajar dengan menggunakan peta. Lalu apa sih skala peta? Skala peta adalah perbandingan ukuran kondisi di atas bumi yang di atas kertas. Skala peta adalah 1/10.000 cm atau milimeter. Jadi maksudnya adalah 1 cm atau milimeter di atas kertas adalah 10 cm di permukaan tanah. Yang benar yang mana, Bu? Pakai cm atau milimeter? Biasanya kalau di peta yang sering kita pajang itu kita pakai ukuran cm. Seperti itu. Jadi bukan milimeter tapi cm. Seperti itu. Di sini ada 3 macam peta menurut skalanya. Di sini ada peta yuridis ekonomi, peta teknik, peta topografi, peta hidrografi, peta geografi, peta khusus, dan peta dunia. Yang akan fokus kita pelajari adalah peta topografi. Di sini ada beberapa perbedaan dari besaran skalanya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kalau peta teknik itu skalanya 1/5000, atau kalau yang lebih detail adalah 1/1000 atau 1/500. Bedanya apa sih, Bu? 1/5000 atau 1/1000. Jadi semakin besar skalanya, 1/5000 atau 1/1000, sama halnya seperti semakin besar juga gambaran yang akan kita buat. Jadi semakin detail suatu bangunan dengan skala peta yang lebih sedikit, seperti itu. Ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam di perhitungan skala peta. Sekarang kita masuk ke legenda. Legenda sendiri memiliki pengertian adalah tanda-tanda gambar yang dipakai dalam peta dengan tujuan agar peta dapat dibaca dengan lebih terang. Nah, penerangan simbol, jalan raya, rel kereta, batas wilayah, tempat penambangan, ibu kota, dan lain-lain. Pasti kalian sudah tahu sendiri seperti apa legenda dan segala macam isinya.
nanti akan kita dalami ketika kita sudah mengampu di bab yang akan datang. Lalu apa sih yang kita gunakan selama kita ada di geomatika? Pengukuran dengan alat sederhana. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa alat yang akan sering kita gunakan. Salah satunya adalah mistar. Mistar atau penggaris dari besi. Dia adalah alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil, yaitu 1:1 mm. Mistar ini memiliki ketelitian 0,5 mm, yaitu setengah dari skala terkecil. Jadi aman ya kita pakai ini. Umumnya panjang yang digunakan adalah sekitar 50-100 cm. Ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur oleh alat ukur. Kenapa sih kita harus sangat-sangat teliti dalam menggambar peta? Karena kalau secara objektif kita mengukur dengan beda 1 cm dari alat ukur yang ada di sini, 1 cm akan menghasilkan jarak yang sangat besar, seperti itu. Jadi 1 cm apa yang kamu lihat di teropong akan menghasilkan jarak yang sangat atau perbedaan jarak yang sangat besar, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selain mistar ada patok. Patok adalah alat atau titik yang dibuat dari kayu untuk memberi tanda batas yang bersifat sementara pada saat pengukuran. Jadi patok itu biasanya dipasang di bawah sini. Jadi sebelum alat ini didirikan, dia harus sudah memiliki patok di bawah sini, seperti itu. Ketika sudah centering atau sudah lurus dengan alat, barulah kita boleh mengambil sudut atau jarak dari suatu benda. Oke, seperti itu penjelasan singkatnya. Oke, kita lanjut lagi. Pita ukur. Pita ukur adalah alat ukur yang terbuat dari kain linen atau baja tipis lebar yang memiliki panjang, kalau yang terbuat dari linen sampai 50 meter, kalau yang dari baja juga sama sampai 50 meteran. Fungsinya apa? Untuk mengukur jarak atau panjang. Sama seperti meteran yang sering kalian lihat di tempat bangunan, ini sama. Cuma ini bahannya dia lebih elastis dan panjangnya lebih panjang, seperti itu. Di sini ada payung. Kenapa orang survei butuh payung? Bukan untuk memayungi diri kalian yang kehujanan ya. Payung digunakan untuk menutup alat atau pesawat dari sinar matahari. Jadi lensanya akan cepat rusak kalau lensa teropongnya akan cepat rusak kalau tidak ditutupi dengan payung, seperti itu. Lalu ada kompas. Kita tahu kompas itu apa? Yaitu untuk penunjuk arah dan untuk penunjuk mata angin. Di sini ada yang baru yaitu GPS. Ini adalah GPS model baru, yaitu Global Position System. Dia digital, jadi tidak hanya untuk kepentingan militer, survei pemetaan ataupun geodesi, tapi juga untuk penelitian geofisika, atmosfer, geodinamika, meteorologi, dan lain-lain. Kalau di geomatika sendiri kita punya yang Garmin ya, jadi yang semi manual seperti itu.
belum yang secanggih ini kan digital, jadi ini dia udah pakai cas HP. Kalau punya kita pakai baterai, masih seperti itu. Oke, lalu ada rambu ukur. Rambu ukur alat yang terbuat dari kayu atau campuran aluminium yang diberi skala pembacaannya. Mempunyai panjang 3-5 meter. Fungsi yang utama dari rambu ukur adalah untuk mempermudah mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Oke, ada di mana sih fungsi rambu ukur ini? Kita gambarkan sedikit bahwa rambu ukur itu adanya di depan dari alat ukur. Gambarnya miring dari sini. Nah, rambu ukur ini akan dipegang oleh teman kalian yang akan bekerja sebagai helper. Ada berapa rambu ukur yang diperlukan dalam satu alat? Bisa 2, bisa 1, bisa juga 3. Jadi sesuai kebutuhan dan sesuai banyaknya titik patoknya, seperti itu. Lalu ini tripod atau kaki 3. Tripod atau kaki 3 sudah ada ya di gambar yang di atas, bahwa fungsinya adalah untuk menopang alat yang akan kita gunakan untuk mengukur beda tinggi. Kenapa saya kasih di bawah? Karena di bawah nanti akan banyak alat-alat yang akan kita tunjukkan kegunaannya. Unting-unting. Apa itu unting-unting? Unting-unting adalah alat atau unting-unting itu melekat di bawah penyetel kaki statif atau tripod. Unting-unting ini sebagai tolak ukur apakah alatmu sudah lurus dengan patok, seperti itu. Jadi dia itu sebagai pengecek. Jadi kita menggunakan atau kita memanfaatkan ilmu gravitasi untuk mengecek kelurusan antara alat dengan patok sendiri. Gitu. Di mana fungsi unting-unting itu? Oke, saya gambarkan sebentar. Di sini unting-unting berada tepat menggantung di tengah alat sampai ke bawah lurus. Jadi tepat di atas patoknya. Kalau dari atas gambarnya akan seperti ini. Ini adalah kaki statif. Di sini ada lubang. Nah, di dalamnya nanti kita gantung unting-unting sesuai dengan tinggi patok, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada alat yang akan menjadi dudukan atau yang akan duduk di atas tripod yang akan kita intip. Jadi kita pasti udah tahu kan, kalau di jalan pasti pernah menemui orang-orang yang mengintip di pinggir-pinggir jalan untuk mengukur jalan, jembatan. Nah, alat-alatnya yaitu berupa theodolit, waterpass, dan TS. Seperti itu. Di sini ada theodolit. Theodolit adalah alat untuk menentukan sudut horizontal dan sudut vertikal. Pada pekerjaan-pekerjaan pengukuran tanah, theodolit sering digunakan dalam pengukuran poligon, pemetaan situasi maupun pengamatan matahari. Lalu next, waterpass. Apa itu waterpass? Waterpass merupakan salah satu alat pengukuran yang digunakan khusus untuk menentukan beda tinggi
Jadi cuma beda tingginya saja. Lalu apa bedanya waterpass dan theodolit? Di theodolit kita bisa menentukan sudut horizontal maupun vertikal, juga sekaligus untuk menentukan beda tinggi antara titik satu dengan titik yang lain. Oke, nanti kita berikan gambaran titik apa sih sebenarnya yang Bu Rizky maksud. Nah, nanti kita beri gambaran. Lalu TS merupakan gabungan dari keduanya, yaitu waterpass dan theodolit. Jadi semua yang tidak bisa dilakukan oleh theodolit dan waterpass bisa dilakukan oleh TS atau total station. Kita sudah punya ini, jadi mungkin nanti kalau sudah masuk kita bisa pelajari lebih dalam. Fungsi total station yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik, koordinat dan juga beda tinggi secara elektronis. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Sebenarnya gini, saya mau ngasih tahu bahwa sebenarnya lahan seperti apa sih yang kita akan ukur? Ini bukan lahan lapangan atau lahan persawahan. Kalau kalian tahu terasiring, tahu ya pasti terasiring. Terasiring adalah sawah-sawah yang saling bertumpukan yang biasanya adanya di pinggir atau di lereng gunung. Jadi pengukuran tanah yang akan kita lakukan itu adalah untuk mengukur beda tinggi tanah antara satu bukit dan gunung, seperti itu. Jadi simpelnya kita akan mengukur beda tinggi antar satu tanah dengan tanah yang ada di atasnya, kayak gitu. Jadi seperti bertumpuk-tumpuk. Nah, ketika ada sawah yang bertumpuk-tumpuk, berarti tinggi dari sawah tersebut berbeda. Nah, kita akan mengukur berapa sih beda tingginya, seperti itu. Kalau kalian pernah ke Malang, di sana ada jalan yang ada di Pujon. Nah, di Batu, di daerah Batu. Nah, pembangunan jalan atau kota di atas gunung pun tidak lepas dari jasa seorang surveyor. Jadi fungsi dari surveyor sendiri, kita membantu semua jenis konstruksi jalan, jembatan, bangunan untuk bisa sejajar atau bisa rata dan memiliki tinggi yang sama sehingga kita bisa lalui, seperti itu. Oke, kita lanjut next time. Nanti saya share beberapa modul dan materi ini. Jadi sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.